Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya di Jaya Santika di podcast Banten Hai. Sudah lama kita nggak ketemu dan puasa ini pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Walaupun puasa, mungkin temanya agak cukup berat masih di soal politik, tapi soal proses seleksi calon anggota KPU kali ini. Calon KPU kabupaten kota terutama di Tangsel, kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Tangerang. Sudah hadir bersama saya anggota Timsel perempuan Ibu Neka Fitria. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Kang Yadi, apa Sehat? kabar? Alhamdulillah sehat. Seger ya walaupun puasa ya. Seger karena emang ini adalah bagian tugas yang harus di sahur, tapi sahur ya. Sahur. Sahur masih saya ketemu Kang Yadi disekak-sekak aja nanti. Saya harus punya amunisi. Amunisi ya. Iya. Nah Bu, kita pertama ketemu tuh waktu konvensi pres saya lihat bahwa pembukaan calon anggota KPU 4 kabupaten kota ya. 4 kabupaten kota. Saya ada satu perempuan, itu adalah Ibu Neka Fitria. Belum kita ngobrol soal seperti apa proses seleksi. Sebenarnya siapa sebetulnya Ibu Neka Fitria ini? Jadi sehari-harinya Ibu Neka ini apa sih? Baik. Kalau aktivitas saya, Kang Yadi, itu dari tahun 2004 sampai sekarang itu saya di Untirta. Kebetulan mengajar di dosen. Program studi ilmu komunikasi, dan sekarang juga saya diperbantukan di Pascasarjana Magister ilmu komunikasinya. Sesekali memang saya melakukan berbagai aktivitas lain seperti riset kayak gitu ya, pengabdian masyarakat yang keseluruhannya tentu itu terkait dengan Tridharma perguruan tinggi yang merupakan kewajiban dari dosen begitu ya. Baru kemudian di sela-sela waktu ketika saya kangen ketemu kawan-kawan media ya, kawan-kawan radio, saya berdiskusi lah di luar. Dulunya begitu ya. apa namanya? Penyiar. Dulunya saya kalau perjalanan saya jadi broadcaster itu dari mulai S1 gitu. S1 semester 4 saya udah jadi broadcaster karena seneng aja ya, hobi. Terus kemudian di waktu-waktu selesai kuliah itu jadi passion saya waktu itu. Malah lebih lancar dari saya. Ya, jadi saya berpindah-pindah dari radio satu ke radio yang lainnya. Tetapi kalau boleh saya cerita, di Banten itu saya pertama sekali saya datang ke Serang itu di tahun 2005 ya, dan kemudian saya kenal waktu itu ada Radio Dimensi yang waktu itu belum berdiri-diri acan itu towernya, tapi karena passion saya di radio ya, di broadcaster ya, saya tiba-tiba datang dengan sendirinya ya, menawarkan berbagai program, dan muncullah program yang namanya Warung Teteh Neka waktu itu. Nah di program itu saya ngelola talk show yang kaitannya dengan politik lokal, pembangunan. Dari situ paham politik mungkin. Sebenarnya tidak paham politik itu tidak di situ, tetapi perjalanan saya di broadcaster itu selalu ngasuh acara tentang politik begitu. Jadi ketika saya selesai studi dan diminta stay ya oleh keluarga saya di Serang, dengan kultur Serang yang masih malu-malu berbicara politik dan tidak semua media secara gamblang berani bicara politik. Waktu itu saya datang tampil dengan performa yang biasa saya bawakan ya. Kemudian tidak lama di Dimensi FM saya kembali ke radio lain, Harmoni FM. Jadi saya itu kalau di radio ya kesana kesini gitu ya. Bukan apa-apa, tapi bagi saya banyak potensi radio yang perlu saya bantu juga waktu itu ya. Kemudian 2 tahun di Dimensi FM saya ke Harmoni FM mengasuh acara juga. Gitu ya. Nah berarti kita lagi reuni ya. Harmoni FM. Nah setelah itu pada masa yang bersamaan, karena memang saya jaringan dengan tokoh-tokoh masyarakat begitu ya, aktivis-aktivis di Banten itu terjaga dengan baik ya. Saya aktif ikut diskusi di beberapa komunitas. Akhirnya saya dengar bahwa Untirta itu membutuhkan satu dosen praktisi tetapi background keilmuannya linear. Nah kebetulan pada saat itu
kalau boleh saya sebut namanya, ketua jurusannya Pak Jais waktu itu datang juga jadi narasumber saya waktu itu. Jadi di situ Kesempatan nih. sudah ya komunikasinya jauh lebih Udah cepat. digali-gali gitu Udah ya. digali-gali dan pertama saya mengajar itu diberikan mata kuliah public speaking. Public speaking itu adalah kerjaan mata tiap hari kuliah, itu. mata kuliah yang mengajarkan bagaimana cara kita berbicara, bagaimana kita mengartikulasikan kata, bagaimana kita tetap di performa yang menarik walaupun dalam situasi yang mungkin tidak kondusif. Nah itu mata kuliah pertama yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Kemudian diberikan mata kuliah produksi siaran radio seperti itu yang sesuai dengan kompetensi saya. Dan kemudian perjalanannya setelah saya diterima gitu ya jadi PNS di Untirta di tahun 2006, tahun 2008 saya diberangkatkan kuliah S2. Setelah S2 kemudian saya diberi kepercayaan menjadi ketua jurusan gitu ya ilmu komunikasi S1. Setelah selesai selesai jabatan saya diberangkatkan sekolah S3. Ya semuanya menarik bagi saya karena baik saya di radio ataupun di dunia kampus itu membutuhkan tantangan yang luar biasa. Bagaimana agar pemikiran kita tetap terasah dan tetap bisa up to date dengan perkembangan lokal. Apalagi begitu ya. Seperti sekarang ini ya, dunia informasinya luar biasa. Ya, informasi kan sekarang udah mulai nggak terkendali ya, iya Kang betul. ya. Banyak lah fenomena-fenomena Bukan tentang seperti itu. Bandung tak terkendali ya. Tak terkendali ya. Bagaimana misalnya Kang Yadi yang tadinya berkarir bagus ya di Kabar Banten, kemudian mendirikan Banten High kayak gitu, ini luar biasa bagi saya gitu ya. Doa berkat Tuhan boneka juga lah. Dan kalau kita lihat kemudian di tim sel ini apa yang menjadi gua kayaknya nerima deh, jadi kan nggak mudah katanya. Jadi kalau orang ngelihatnya cuma seleksi segala macam, kan setiap hal yang menurut saya masuk di ruang politik, tekanan kepentingan itu masih besar. Nah, termasuk jadi tim sel. Bagaimana Ibu? Apa yang membuat gua nerima nih? Iya, jadi tim sel itu kan membutuhkan kompetensi ya, persyaratan khusus begitu ya, sehingga kemudian nama-nama tersebut ditunjuk oleh KPU RI bahwa saya gitu ya diberikan amanah untuk menjadi tim seleksi anggota KPU di dua kota Cilegon, kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Pandeglang. Tentu ini syarat dengan muatan-muatan politik ya, seperti Kang Yadi sampaikan begitu ya, syarat dengan tekanan-tekanan dan kepentingan. Tetapi ada 3 hal yang perlu dijaga oleh tim seleksi, yaitu integritas ya. Ada 1 hal yang perlu dijaga, itu adalah integritas tim sel ya. Tetapi bagi saya integritas itu saya bagi menjadi 3, Kang. Yang pertama itu integritas kita terhadap sesama tim sel. Artinya kita harus selalu menjaga gitu. Misalnya Kang Yadi gitu ya, jadi tim sel juga, saya akan memonitor gitu integritas Kang Yadi. Begitu juga Kang Yadi akan memonitor integritas saya. Nah, disinilah bagaimana tim sel itu saling menguatkan dan saling mengingatkan agar kita ada di jalur dan koridor yang sudah ditetapkan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu dijaga itu adalah integritas kita terhadap masyarakat, terhadap publik. Ini juga penting karena publik itu, masyarakat luas itu telah mengamanatkan kepada tim sel untuk memilih anggota-anggota KPU yang kredibel, yang bisa bekerja sama dengan tim sekretariat, yang memiliki kompetensi, kecerdasan aja tidak cukup, pengalaman aja tidak cukup, tetapi butuh integritas yang lain. Nah, kita diamanati untuk menyeleksi calon atau bakal calon anggota KPU yang sudah ditetapkan ya, 2 kota dan 2 kabupaten. Yang terakhir tim sel itu juga menurut saya harus menjaga integritasnya ke atas, ke KPU RI yang telah mengamanatkan kita. Kalau kita nggak bisa menjaga integritas ini, sulit kita akan bisa bekerja sama dan menjalankan tugas kita. Karena kita juga secara langsung dimonitor langsung oleh KPU RI ya, bagaimana
bagaimana kinerja kita, apakah kinerja kita sudah sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan, atau misalnya ada masukan-masukan lain yang mengganggu yang mengganggu kredibilitas Timsel yang masuk laporannya ke KPU RI. Artinya ketika laporan itu masuk misalnya ke KPU RI, berarti Timsel telah gagal menjaga integritasnya terhadap KPU RI yang telah menugaskan kita gitu. Nah, gitu. Jadi bagi saya gitu ya, ini pandangan saya tidak tahu dengan pandangan-pandangan Timsel yang lain. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita menjaga integritas kepada 3 aspek ini, kepada integritas sesama Timsel, integritas sesama kepada publik masyarakat, dan integritas kepada KPU RI. Begitu. Tapi Ibu ketika menerima itu sadar nggak bahwa biasanya saya pasti tentu belum tentu benar gitu ya, bahwa tim seleksi itu hanya cap stempel begitu, sudah ada formalitas aja gitu sudah ada ya. titipan dan bagaimana itu salah satu menjawabnya adalah menjaga integritas itu. Tapi image itu Ibu sudah dengar sebelum kemudian menerima itu, gimana? Saya baru pertama jadi tim sel, tim seleksi ini, tetapi saya akrab sekali dengan dunia politik ya. Kawan-kawan saya yang sebelumnya jadi tim seleksi baik di Bawaslu ataupun di KPU selalu cerita bahwa tim sel itu tugasnya berat gitu ya. Bagaimana kita menjaga integritas di tengah-tengah tekanan-tekanan dan kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, ini tidak bisa dipungkiri ya. Itu ada begitu ya. Dan tentu kita tetap berusaha agar sesuai dengan koridor-koridor yang ada. Makanya mengapa misalnya Timsel itu sebelum bekerja itu diberikan BIMTEK, diperkenalkan undang-undang, diperkenalkan peraturan-peraturan terbaru dari KPU RI, misalnya bagaimana dinamika di lapangan dan seterusnya. Nah, ini kan menjadi bekal kita bahwa ketika menjadi Timsel itu, ketika kita menghadapi tekanan dan seterusnya, kita harus kembali kepada koridornya, kepada perundang-undang, kepada peraturan. Dan Timsel itu kan posisinya juga bukan posisi yang bukan posisi yang penentu ya, bukan posisi yang tidak berisiko. Timsel juga sangat berisiko gitu ya. Bayangkan ketika misalnya Timsel salah mengambil keputusan dalam pleno. Nah, ini juga akan disomasi misalnya oleh masyarakat luar yang merasa dirugikan atas keputusannya. Karenanya mengapa Timsel itu selalu selalu bersandar atau basisnya adalah undang-undang dan peraturan-peraturannya begitu. Misalnya gitu ya, siapa yang berhak mendaftar misalnya, ya kan udah ketentuannya sudah ada, peraturannya sudah ada, kita tinggal ngikutin gitu ya. Misalnya juga bagaimana ketika ada pendaftar yang masih aktif di partai politik, nah kita tinggal kembali ke aturannya, boleh atau tidak begitu. Nah, selama ini di Timsel Timsel 2 ini ya ada 5 personil di sini. Kita selalu menjaga itu. Jadi ketika ada apapun, berkas apapun atau masukan apapun, kita lihat undang-undangnya dulu, kita lihat peraturannya dulu. Dan ini akan jauh lebih safety bagi Timsel. Karena misalnya ketika ada somasi atau ada kerugian-kerugian yang diderita oleh orang lain, misalnya akibat keputusan pleno kita bisa menjelaskan sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh KPU RI begitu. Jadi begitu. Nah, sekarang kalau kita lihat prosesnya sudah dalam tahapan penelitian administrasi, Bu ya. Tes. Sekarang udah penetapan ya? Penetapan. Jadi sudah penetapan siapa saja yang berhak mengikuti tahap selanjutnya. Begitu sudah ditetapkan. Tentu tadi bilang banyak kepentingan, tapi kemudian integritas harus dipertaruhkan lah kalau sembarangan. Nah, bagaimana tuh waktu proses menentukan bahwa ini lolos, ini tidak, kan itu juga bukan hal mudah, bahwa semua melengkapi administrasi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana tuh? Iya, jadi kalau dalam seleksi administrasi ya ada beberapa kategori. Misalnya data itu harus sesuai. Apa yang dituliskan misalnya, maka itu harus sesuai dengan yang dilampirkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua dia harus absah.
benar nggak ini datanya gitu ya. Misalnya dalam persyaratan itu harus menyertakan legalisir ijazah. Ijazah itu harus legalisir. Dia cap basah dong kalau legalisir, jepret gitu ya. Nah kita harus selidiki benar nggak ini, benar nggak, asli nggak ini legalisirnya, begitu tertanggal berapa dan seterusnya. Nah ini kita seleksi juga. Nah kemudian itulah kategori bahwa data itu absah. Begitu. Setelah data itu absah, kita lanjut ke tahapan berikutnya. Apakah keseluruhan data yang disampaikan ke tim sel ini memenuhi syarat atau tidak? Begitu. Nah, kalau memenuhi syarat, maka kita akan lanjut ke tahapan berikutnya, bahwa yang bersangkutan itu lolos seleksi administratif, begitu ya, dan dia berhak maju ke tahapan berikutnya, begitu ya. Atau bisa jadi dalam perjalanannya ada data-data yang tidak sinkron, ada data-data yang tidak absah, sehingga kami mengeluarkan kategori tidak memenuhi syarat. Nah, yang tidak memenuhi syarat ini yang kemudian tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya, begitu. Nah, bagaimana kita menentukan absah, memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat? Nah, itu kita tinggal baca peraturan-peraturannya, ketentuan-ketentuannya. Jadi rambu-rambunya itu sudah diatur sedemikian rupa oleh KPU RI, begitu. Jadi kita tinggal memahaminya, mendalaminya, dan mengimplementasikannya dalam berkas-berkas kerja kita, dalam kertas-kertas kerja kita. Begitu. Dan kalau lihat dari tahap prosesan, tahapan, ada beberapa yang menurut saya ini penilaiannya bisa sangat subjektif gitu. Kalau misalnya administrasi, keabsahannya, tes wawancara misalnya, nah itu juga gimana prosesnya itu, bahwa ini adalah pilihan pansel yang sudah sesuai dengan aturan tadi. Iya, kalau sudah pada tahapan nanti ya, tahapan yang terakhir itu adalah tahapan tes kesehatan dan wawancara ya. Wawancara memang sifatnya subjektif, tetapi walaupun subjektif, kita diberikan diberikan tugas untuk menggali sejauh mana pemahaman bakal calon anggota itu terhadap proses kepemiluan, terhadap undang-undang, terhadap ketatanegaraan, bagaimana pengalaman dia, bagaimana misalnya kemampuan dia menyelesaikan persoalan-persoalan kepemiluan di tengah-tengah tekanan ataupun di tengah polemik dinamika politik lokal. Psikologinya seperti apa? Dia kan harus benar-benar pilihan yang tepat, pilihan yang terbaik, dan pilihan yang unggul, begitu. Nah, menentukan itu bagaimana ya, kita lihat kalau dalam wawancara itu kan kita akan gali sejauh mana pengetahuan dia, sejauh mana pengalaman dia, sejauh mana kemampuan dia mengeksekusi, begitu ya, mengeksekusi persoalan atau mengambil sebuah kebijakan. Nah, ini perlu akan terlihat dengan jelas, dan rambu-rambunya akan tetap terukur. Jadi walaupun subjektif, kita punya rambu-rambu yang memang kita tetap harus objektif. Subjektif itu ketika kita menggali persoalan dan memberikan penilaian, itu kita subjektif gitu ya. Saya mau mewawancarai Kang Yadi gitu ya, sifatnya subjektif gitu ya, karena oh iya Kang Yadi adalah orang yang saya kenal dengan baik, begitu ya. Kang Yadi memiliki pengalaman yang luar biasa, memiliki track record di kewartawanan yang sudah tidak asing lagi gitu di Banten. Tetapi kemudian saya harus mengkonfirmasi banyak hal melalui apa? Data-data yang dilampirkan, begitu ya, pengalaman, pengetahuan itu akan terilustrasikan dengan sendirinya. Nah, disitulah tugas akhir tim seleksi ya ketika mewawancara, begitu. Jadi walaupun wawancara sifatnya subjektif, tergantung sense-nya tim sel, tetapi ada rambu-rambu objektifnya, begitu. Begitu, jadi itu jawabannya ya. Jadi buat yang nanti nggak lolos jelas tuh ya. Jelas. Nah, Bu Neka, jadi kalau kita bicara tentang pemilu 2024, kita tahu bahwa ini sejarah pertama begitu ya, bahwa pemilu serentak begitu ya. Ada dua agenda ya, di Februari dan di November. Kalau dilihat dari pemilu sebelumnya, banyak catatan soal bagaimana sampai ke banyaknya kematian dan sebagainya. Nah, dengan sistem pemilu 2004 yang kita tahu berbeda dari sebelumnya. Nah, ada nggak standar atau bahwa yang dicari sosok yang dicari untuk penyelenggara pemilu adalah ABCD? Nah, itu ada nggak itu? Kita diamanahi untuk mencari bakal calon anggota KPU yang memiliki integritas ya,
yang memiliki pengalaman dan yang kooperatif dan bisa bekerja sama dengan tim sekretariat ini penting karena tim sekretariat juga yang akan mensupport seluruh kegiatan atau tahapan kepemiluan. Jadi bayangkan kalau kita gitu memilih orang yang tidak bisa bekerja sama dengan tim sekretariat begitu ya, fungsionarisnya dia punya kebijakan ke sana sektoral gitu, ya. sektoral dan seterusnya. Nah, ini kan bahaya, akan mengganggu keberlangsungan kepemiluan dan mengganggu jalannya demokrasi di Indonesia gitu. Jadi yang paling menjadi titik tekan kita adalah kita akan mencari sosok yang memiliki integritas begitu ya, integritas tadi integritas terhadap 3 hal itu tadi begitu ya. Nah, ini perlu kita yang dijaga oleh tim sel itu begitu, Pak. Dan apalagi ini 4 kabupaten kota ya, artinya betul. menentukan bagaimana kualitas penyelenggara gitu ya, penyelenggara pemilu di kabupaten. Nah, kalau dilihat dari animo yang daftar dan sebagainya, Bu Nika melihat bahwa wawasan, kan saya lihat bahwa orang yang mendaftar KPU katakan itu ada orang yang percaya diri dengan kemampuan pengetahuannya tentang kepemiluan. Nah, kalau lihat dari itu Ibu melihatnya bahwa wawasan kepemiluan di Banten sudah seperti apa? Jadi kalau dilihat dari data yang masuk ya, saya suka senyum-senyum sendiri gitu ya. Ternyata nanti Ibu bisa ngajak saya kalau mau senyum, jangan sendiri. ternyata gini, yang melamar mendaftar menjadi anggota KPU itu dari berbagai kalangan. Dari berbagai kalangan, bahkan yang fresh graduate sekalipun itu melamar. Karena bagi mereka itu, oh iya, mendaftar jadi anggota KPU itu kayak semacam KPU lagi menerima lowongan kerja. Gitu. Nah, ini bahaya juga gitu ya. Tapi ini juga tidak disalahkan karena tidak semua masyarakat paham gitu ya. Jadi kalau di KPU kabupaten kota kan syarat minimum usia itu 30 tahun. Ya, kalau di KPU provinsi adalah 35 tahun. Nah, kalau yang fresh graduate ada yang 22, ada yang 23 gitu ya. Karena mereka nggak paham apa itu KPU, bagaimana tugas fungsionaris KPU itu. Makanya lowongan CPNS kali. Lowongan CPNS seperti itu ya. Nah, ini menarik sekali karena banyak yang seperti itu dan tentu kita artinya anak muda banyak yang berminat kalau lihat pendaftaran ya. Iya, dilihat dari pendaftaran banyak, tetapi pemahamannya yang kurang begitu sehingga mohon maaf gitu ya, kategorinya jadi tidak memenuhi syarat begitu ya. Dari usia aja udah nggak memenuhi syarat begitu ya. Kalau usia sudah memenuhi syarat gitu ya, tahapan berikutnya pemberkasan berikutnya pasti kita selidikin lagi. Tapi kalau udah usia aja nggak memenuhi syarat, tim sel nggak mau ngabisin energi untuk meneliti berkas-berkas yang lain karena jadi yang tidak memenuhi syarat banyak juga karena anak muda atau di bawah umur, maksudnya di bawah minimal standar minimum. Ada juga misalnya yang tidak memenuhi syarat itu yang tidak menyertakan surat kesehatan jiwa gitu ya, karena yang dilampirkan adalah surat kesehatan jasmani. Ada juga yang tidak menyertakan surat keterangan bebas narkoba gitu. Ada juga yang salah meminta izin, kalau ASN itu izinnya ke atasannya itu siapa. Nah, ini juga ada yang salah, tidak tepat sehingga sayang kita juga harus memberikan kategori tidak memenuhi syarat gitu untuk pendaftar yang memang syarat administratifnya tidak mencukupi gitu. Gitu. Nah, pertanyaan ini kita mau sampai detik akhir udah nggak kerasa ya. Nah, Bu, sudah sampai tahapan sekarang, ternyata benar nggak apa yang berkembang atau bahkan yang tadi saya bilang bahwa ini penuh tekanan dan kepentingan? Sampai hari ini bahwa itu sudah terasa atau gimana? Kalau pada tahapan administratif saya tidak melihat ada tekanan-tekanan ya, karena yang kita lihat itu adalah berkas-berkas atau lembar-lembar kerja yang kita teliti, yang kemudian kita berikan. Bisa dibuktikan dengan objektif lah itu objektif gitu ya, ada pembobotannya. Misalnya kalau Kang Yadi ikut nih gitu ya, Kang Yadi punya misalnya punya pengalaman penyelenggaraan kepemiluan 1 kali, 2 kali, 3 kali misalnya, itu ada pembobotan khusus. Misalnya Kang Yadi saat mendaftar itu pendidikannya sudah rampung S2-nya, oh iya nilainya menjadi besar kayak gitu ya. Atau pendidikannya kalau di kabupaten kota kan minimum itu SMA ya, hanya SMA, oh iya ada skornya gitu ya. Pernah jadi panitia TPS atau apa namanya, anggota PPS itu ya. TPS, nah itu ada skor-skornya begitu ya. Jadi panitia besok.
Atau misalnya Kang Yadi itu wartawan yang seneng nulis di publikasi ilmiah begitu ya. Ada 2 atau 3 tentang kepemiluan dan demokrasi, itu juga ada nilainya. Nah itu ada pembobotannya. Jadi sebenarnya tim sel juga tidak bisa gegabah ya menentukan mana pendaftar-pendaftar yang berhak lolos ke tahapan selanjutnya. Itu kita nggak gegabah, harus sesuai dengan data yang dihasilkan dan kita konfirmasi keabsahannya, terus menerus kita gali. Sedikit cerita, kita seleksi administrasi itu sampai 4 tahap. 4 tahap untuk mengerjakan hal yang sama gitu. Saking kita harus hati-hatinya. Tahap pertama keluar kategori, kita periksa lagi berkasnya. Udah yang kedua, kita ketiga sampai mau penetapan terakhir kita buka lagi berkasnya. Jadi kita menjaga agar keputusan pleno itu absah, valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah makanya mengapa seleksi administrasinya terus menerus kita bongkar administrasinya dan seterusnya. Nah itu kerjaan tim sel gitu ya, sampai nggak tidur sampai jam 3 malam gitu ya. Itu hal yang biasa. Security gitu. Berarti kalau ada tugasnya. Nah ini artinya tanggung jawab kita ke publik itu emang harus kita pertanggungjawabkan gitu. Dan memang ini bukan pekerjaan sembarangan menentukan tadi kualitas demokrasi dan lain sebagainya. Jadi kalau mau nitip ya yang berkualitas maksudnya begitu. Jangan asal-asalan juga Ibu ya. Jadi maksudnya ini kalau kita melihat bahwa sebentar lagi masa jabatan 4 kabupaten udah habis, artinya mereka itu nanti yang seleksi sekarang sudah siap sebelum masa yang lama selesai itu. Iya, artinya ketika komisioner yang sekarang itu sudah purna, nama-nama komisioner yang akan menggantikannya itu udah ready begitu, udah ada begitu ya. Agar kemudian nggak terjadi stagnasi ya di situ gitu ya. Nah ini kan kalau pemilu keberlangsungan dan kontinuitasnya itu harus dijaga betul-betul gitu, termasuk para komisioner-komisioner ini gitu. Begitu. Baiklah, Bu. Terakhir mungkin apa harapannya nih soal seleksi tim sel, terutama terakhir mungkin soal perempuan nih, supaya kayak Bu Neka gimana supaya bisa beraktualisasinya. Gitu. Silakan lah Bu Neka gitu. Jadi sedikit cerita ya Kang ya. Jadi dari keseluruhan data yang masuk itu dari 203 data yang masuk itu atau pendaftar itu 13,3% itu perempuan. Nah, tetapi kemudian 13,3% perempuan ini juga catatannya tidak mulus begitu. Artinya bahwa affirmative action yang 30% itu ya dalam tim sel 2 kabupaten 2 kota ini tidak terpenuhi gitu. Dan itu pun banyak catatannya. Kalau terpenuhi kan 30% ya. Ini hanya 13,3% dan ini catatannya panjang gitu ya. Misalnya bahwa yang tidak semua yang pendaftar perempuan juga lolos seleksi administratif begitu. Ada yang tidak lolos administratif juga. Artinya ketika kita ingin menjadi komisioner KPU, maka sebenarnya itu bukan sesuatu yang spontanitas begitu. Tidak bisa. Kita harus menyiapkannya jauh-jauh hari begitu ya. Misalnya kalau emang benar-benar ingin mengabdikan dedikasinya di situ 5 tahun sebelumnya, Anda harus sudah bisa. Bukan program kebut semalam ya? Bukan kebut semalam. Nah inilah yang kemudian integritasnya menjadi sangat diragukan karena tidak prosesnya tidak dipanjang, tidak disiapkan begitu ya. Tidak koheren dengan data ya atau dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Jadi kalau perempuan ingin ada di posisi itu, maka persiapkan sejauh mungkin. Kita tidak perlu buru-buru ikut yang sekarang tetapi tidak memenuhi syarat, tetapi dengan mempersiapkan sedemikian rupa tapi kita lolos pada tahapan-tahapan selanjutnya. Bahkan proses itu yang menguji. Iya, karena berbicara menjadi komisioner KPU itu kan tidak hanya itu tadi ya, bukan melamar kerja. Iya, gitu bukan CPNS ya. Bukan CPNS gitu ya. Ya di situ butuh skill, butuh pengalaman, butuh kemampuan, kompetensi dan seterusnya. Dan diukur dari mana? Dari masa-masa sebelumnya, bukan pada ketika hari ini daftar 3 hari sebelumnya. Sulit kita gitu. Bagaimana kita akan menghasilkan satu sosok begitu ya yang memiliki integritas terhadap penyelenggaraan kepemiluan. Tetapi banyak juga pendaftar-pendaftar yang memang tidak memiliki pengalaman langsung terhadap penyelenggaraan kepemiluan, tetapi dia menjadi pegiat pemilu.
Misalnya dia aktif melakukan survei-survei kepemiluan, dia aktif juga menjadi pemantau di TPS walaupun tidak melalui jalur Bawaslu begitu ya. Dia juga aktif dalam diskusi-diskusi politik dan kepemiluan. Nah, ini juga kemudian penting karena ternyata wawasannya juga siap dalam mengikuti proses seleksi ini gitu. Jadi tidak semua peserta juga yang memiliki pengalaman kepemiluan. Banyak kok pendaftar itu yang tidak memiliki pengalaman kepemiluan, tetapi dia lolos secara administratif dan pembobotannya juga bagus begitu. Jadi lowongan calon anggota KPU bukan program magang ya. Baik Bu, terima kasih banyak. Baik, ini nggak kerasa udah hampir. Iya, nggak kerasa. Nggak kerasa, mudah-mudahan kita nanti bisa ngobrol lagi. Saya juga pasti kontak-kontak Ibu ya kalau ada. Ya, siap. Luar biasa. Saya puan yang yang punya kiprah luar biasa. Oh gitu ya. Jadi salah satu feminis. Ya. Karena feminis itu tidak harus perempuan. Oh iya Bu ya. Iya, feminis itu laki-laki juga banyak. Iya, saya feminis yang maco lah gitu. gitu. Baiklah. Itulah podcast kita kali ini dengan anggota tim sel calon anggota KPU Tangsel, Cilegon, Pandeglang dan Kabupaten Tangerang, Ibu Neka Fitria. Ya. Ibu terima kasih banyak. Ya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi. Sama-sama Kang Yadi. Terima kasih juga sudah diundang di podcast Hai. Nah, ini juga menarik dan mudah-mudahan juga saya diundang lagi. Mudah nggak bosan ya. Siap nanti kita undang lagi. Baik, demikianlah podcast kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.